Jadi ketika dibandingkan dengan apa yang diuraikan Habib Mahdi Rojai, ketika kita bandingkan dengan Kiai Imad, itu beda jauh. Mengapa? Habib Mahdi Rojai hanya berdasar pada kedekatan emosional, berbeda dengan kajian Kiai Imad. Kajian Kiai Imad itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dibandingkan dengan Habib Mahdi Rojai. Ini menunjukkan kualitas keilmuan Kiai Haji Imaduddin Osman itu di atas Habib Mahdi Rojai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video analisis dari Kiai Haji Ubaidillah, yaitu bagaimana beliau nanti akan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Mahdi Rojai ini terkait dengan perbandingan antara bagaimana pendekatan Ki Haji Imaduddin dengan Syekh Mahdi Rojai ini. Oke, bagaimana tanggapan beliau? Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini, seiring dengan perkembangan diskursus nasab setelah kemunculan Syekh Mahdi Rojai, Habib dari Iran, tokoh besar Syiah Iran yang turut mengisi diskursus nasab di Nusantara ini. Beliau kemarin sudah sempat saya singgung, saya istilahkan turun gunung untuk memberikan sisi pandang yang lain. Apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi Rojai yang memang bidunil qarinah, tanpa data dan tidak empiris, sangat tidak bisa mempengaruhi, sehingga orang dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini bisa memahami tingkat kualitas pandangan keilmuan seseorang. Selain nampak Habib Mahdi Rojai sebagai sosok yang lebih cenderung merepresentasikan ikatan emosionalnya dengan para habaib di Nusantara ini, yang bicaranya tanpa data itu, dalam konteks orang yang tidak mencintai ilmu, atau dalam konteks pembicaraan atau sebuah pembicaraan yang disampaikan di hadapan orang yang tidak mencintai ilmu, bisa jadi keilmuan itu kalah dengan ta'assub. Meskipun ilmunya tinggi, tapi karena dia tidak mencintai ilmu, sehingga tidak ada ikatan untuk mencintai kebenaran. Dalam kondisi seperti itu, orang akan kalah dengan
emosi, pendekatan emosionalnya itu akan menguasai pengetahuan dan keilmuan. Bahkan orang yang fanatik, ta'assub, itu biasanya akan menjadikan ilmu pengetahuan untuk kekuasaan, baik kekuasaan untuk diri sendiri maupun kekuasaan yang menguntungkan komunitasnya atau kelompoknya. Nah, kalau dalam bahasa kita akan menguatkan mereka yang satu awak. Masyarakat sadar betul apa yang disampaikan oleh Mahdi Rojai ini itu adalah sebuah penyampaian yang lebih mengedepankan kesamaan emosional atau ta'assub, sehingga secara ilmiah dari sini bisa dipahami objektivitas keilmuan Kiai itu lebih tinggi dibandingkan dengan Syekh Habib Mahdi Rojai. Nampak karena kondisi ta'assub, fanatisme Syekh Mahdi Rojai pada kelas unggul dalam perspektif beliau yang memiliki historisitas yang sama, yang menganggap rendah masyarakat Indonesia di bawah kelas mereka, justru kondisi psikis yang dialami oleh Mahdi Rojai ini menampakkan keberadaan beliau dalam merepresentasikan pernyataan yang tanpa data itu menghilangkan rasa malu beliau. Kalau apa yang diungkapkan itu sebenarnya dinanti oleh orang banyak, oleh publik, tentang akurasi dan keilmiahan beliau. Tapi begitu diperhatikan secara serius, yang nampak justru ta'assub. Pendekatannya dengan pendekatan kedekatan emosional, bukan pendekatan ilmiah yang bisa diukur dengan metodologi ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan akurasinya, yang bisa dipertanggungjawabkan validasi keilmuan yang disampaikan. Di sana nampak tanpa data, terus kemudian mengabaikan kajian historis yang disepakati dunia keilmuan tentang arti pentingnya data. Seolah-olah Habib Mahdi Rojai itu yakin bicara tanpa data dengan ungkapan berbasis kedekatan emosional dengan habaib di Nusantara ini itu sudah bisa meyakinkan masyarakat publik. Ternyata nol. Ternyata nol. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi Rojai itu pernah muncul dalam kajian sejarah, bahwa data historis itu bisa diambil dari suara rakyat atau mitologi-mitologi yang berkembang di tengah masyarakat. Tapi perlu diketahui, ini epistemologi sejarah kuno, epistemologi sumber ilmu pengetahuan dalam kepenulisan sejarah kuno, di mana sejarah bisa ditulis berhenti pada mitologi atau pandangan umum masyarakat atau pandangan yang berkembang luas di tengah masyarakat. Dalam epistemologi, dalam kepenulisan sejarah kuno, ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan.
sejarah kuno itu sah menulis apa yang umum dikatakan orang melalui glorifikasi, atau dalam istilah ilmu keislaman itu melalui bahasa-bahasa Israiliyat, katakan begitu, apa yang umum dikatakan orang. Sehingga dalam catatan sejarah kuno, meski yang meramaikan cerita mitologi itu sudah berjarak, masyarakat yang sudah berjarak ratusan tahun, itu masih dipercaya. Kisah-kisah, istilah ilmu keislaman itu kisah-kisah Israiliyat itu tidak dipungkiri, dalam catatan sejarah itu muncul cerita-cerita rakyat itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dalam konteks sejarah modern, new history, penulisan sejarah tidak boleh mengabaikan keberadaan atau kemunculan data yang menjadi acuan penulisan sejarah, baik data yang terkait dengan manusia yang terlibat dalam kesejarahan itu, maupun data yang terkait dengan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan kebenaran kisah yang terkait dengan ketokohan seseorang, baik terkait dengan keberadaannya secara langsung dalam menyampaikan ide dan gagasan, maupun diskursus, perdebatan, keilmuan yang bisa terdokumentasikan sampai sekarang, maupun apa yang dipahami orang terkait dengan kesejarahan tersebut. Data-data itu tidak boleh diabaikan. Jadi ketika dibandingkan dengan apa yang diuraikan Habib Mahdi Rojai, ketika kita bandingkan dengan Kiai Imad, itu beda jauh. Mengapa? Habib Mahdi Rojai hanya berdasar pada kedekatan emosional yang tidak didasarkan kepada data yang dibutuhkan pada masa berlangsungnya tokoh yang menjadi kajian sejarah. Kalaupun ditemukan data itu sudah berlangsung 500 tahun lebih atau 5 abad lebih. Dan itu mencoba diyakinkan oleh Habib Mahdi Rojai kepada publik, seolah-olah beliau dengan kedekatan emosional itu bisa meyakinkan publik, tapi ternyata publik memahami itu bukan bentuk kajian sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara empiris dan rasional, karena jauh dari panggang prinsip dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah. Berbeda dengan kajian Kiai Imad. Kajian Kiai Imad itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dibandingkan dengan Habib Mahdi Rojai. Ini menunjukkan kualitas keilmuan Kiai Haji Imaduddin Osman itu di atas Habib Mahdi Rojai. Kok bisa menilai ini? Harusnya yang menilai ini profesor atau doktor atau sekian profesor. Oh tidak. Menilai kebenaran itu tidak perlu mewajibkan melibatkan seorang doktor atau profesor. Masyarakat umum bisa menilai kebenaran, karena ukuran kebenaran itu bisa diukur dari aspek rasionalitas.
Dan secara normatif sudah sering kita dengar la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak akan pernah sama sesuatu yang baik dan yang tidak baik, atau yang menjijikkan, baik dalam konteks pandangan, pendapat, maupun dalam konteks objek yang terlihat itu. Tidak sama antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang bisa dinikmati dengan yang tidak bisa dinikmati dari kebutuhan psikis keilmuan seseorang. Itu beda. Sehingga orang yang tanpa status akademik tinggi pun bisa membedakan itu, asal mau menggunakan nalar dengan sehat, tanpa dihantui atau tanpa dikuasai oleh kedekatan emosional itu. Ini kan bisa kita buktikan dari analisis keilmuan, bahwa dunia ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, ini kan meniscayakan materialisme, sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang empiris, terendra, sesuatu yang konkret. Kalau saya mau berbicara tentang si fulan, atau dalam konteks ini adalah kiai atau Imam Ubaidillah atau Imam Faqih Muqaddam, tentu secara konkret, real, di lapangan, mereka itu ada, dan keberadaannya itu disaksikan yang lain. Sebagai bukti ada catatan. Yang sering dikatakan oleh Kiai Ahmaduddin Utsman adalah data historis yang sezaman. Yang dikuatkan oleh Prof. Manahem Ali, baik data internal maupun eksternal. Para nabi-nabi terdahulu yang sudah sangat jauh sebelum Imam Ubaidillah dan Imam Faqih Muqaddam pun bisa ditemukan, baik data eksternal maupun internal. Internal bagi yang meyakini, eksternal bagi pihak luar yang tidak meyakini, tetapi memiliki catatan itu. Itu bisa ditemukan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Prof. Manahem Ali. Bagaimana sosok yang hadir jauh sesudah generasi awal dalam konteks kesejarahan Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dengan mudah bisa ditemukan, tapi generasi yang jauh setelahnya sulit ditemukan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, dan bagaimana mungkin itu dipaksakan kalau itu betul-betul tokoh yang non-fiksi, tokoh yang real, konkret, ada, terbukti. Sementara data internal, eksternal tidak ditemukan. Belum lagi kalau di situ melibatkan uji saintifik, uji DNA misalnya. Nah, pemikiran Mahdi Roja itu sudah tertinggal jauh karena mengabaikan kajian new history terkait dengan kajian literatur, terkait dengan kajian filologi, juga mengabaikan uji DNA. Udah tertinggal jauh. Bicara sejarah, mengabaikan ketiga data ini, padahal ketika pendekatan ini bisa dilakukan, kemudian dari temuan ketiga pendekatan ini, literatur, DNA, dan filologi dibuang,
mengambil data yang lebih mistis, itu ditertawakan orang. Itu sangat ironi, kajian ilmu pengetahuan tapi menggunakan kaidah ketuhanan. Kajian ilmu pengetahuan menggunakan kaidah keimanan, kajian ilmu pengetahuan menggunakan kaidah keyakinan, padahal ini real, empiris pengetahuan yang bisa dikembangkan melalui proses dialektika, proses diskursus. Bagaimana dalam dialektika mendialogkan sesuatu yang konkret ini, ada yang bisa dikembangkan, ada yang bisa disortir dalam sebuah kajian ilmiah, ada yang bisa diperdebatkan, siapa menguatkan, siapa mendukung, siapa menolak, dan bagaimana pertanggungjawaban antara mereka yang mengeluarkan tesis dan pertanggungjawaban ilmiah mereka yang melakukan antitesis. Sehingga secara sintesis bisa dipertanggungjawabkan secara konkret dan bisa disampaikan dalam bentuk argumentasi yang betul-betul tidak terpatahkan, bahkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara logik. Namanya logik itu ya bagaimana nalar bisa menerima persoalan logika mistik atau logika yang didukung dengan perasaan-perasaan halu, perasaan-perasaan imajinasi, perasaan-perasaan fiksi. Itu tentu semua orang memungkinkan logikanya itu tidak terlepas dari itu semua. Tetapi ketika dipertanggungjawabkan dalam argumentasi yang logik, itu bisa dikeluarkan dalam bentuk logika yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun semua manusia itu tidak bisa murni menggunakan logikanya dalam hidup, pasti ada fiksi-fiksi yang mendukung, memotivasi bagaimana logika manusia itu bekerja, bagaimana manusia itu membangun logikanya. Itu kan memang tidak terlepas dari dorongan fiksi, imajinasi seseorang. Tapi begitu diargumentasikan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logik, secara rasional, dan tidak terlepas dari apa yang menjadi objek kajian itu, sehingga apa yang menjadi kajian itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak kemana-mana, bahkan tidak lari dari wujud konkret yang mendasari sebuah pengembangan dialektik, sebuah pengembangan keilmuan melalui proses dialektika yang bisa diukur secara logika. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Rojai itu tidak ketemu dari konsep Mahdilog manusia modern, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Mungkin lebih cocok apa yang disampaikan oleh Mahdi Rojai itu sebuah penyampaian yang menghibur khusus untuk para habaib, untuk tidak kecil hati. Kalian bisa diakui kok dengan keyakinan kalian tanpa data. Bertahanlah dengan keyakinan, meski tidak perlu disampaikan kepada publik, karena begitu masuk ruang publik harus bisa terukur dengan konsep Mahdilog itu tadi, yaitu materialisme, dialektika, dan logika.
Jadi diskursus tentang nasab itu harus bisa dipertanggungjawabkan akurasinya, baik secara materi, ada wujud kehadiran materialnya, konkret empirisnya, ada hal-hal yang bisa didialogkan untuk pengembangan kajian tentang perkembangan pemikiran yang mempengaruhi peradaban yang dihasilkan dari hal-hal yang bersifat materi ini, berupa wujud manusia dan apa yang dikembangkan, apa yang difikirkan, apa yang dihasilkan dari karya sosok-sosok manusia ini, dan apa yang bisa didialogkan mereka ini. Dan kesemuanya itu bisa kita paparkan secara logik juga kepada yang lain, karena ada kesejarah yang berlangsung dalam konteks wujud konkret, teks atau materi yang bisa didialogkan, dan itu logik, dan kita menyampaikannya juga berbasis sejarah yang pernah berlangsung. Jadi begini, kalau saya dialog tentang melakukan diskursus tentang sebuah sejarah manusia, itu sebenarnya saya mengulang proses materialisme, dialektika, dan logika orang itu. Nah, apa yang saya ulang itu, pengulangan itu bisa saya lakukan dalam bentuk penguatan, kritik, maupun penolakan, yang juga bisa terukur secara materialisme, juga bisa didialektikakan, dikembangkan dalam dua diskursus itu, juga bisa disampaikan secara logik. Jadi menyampaikan diskursus yang bernuansa historis itu sebenarnya mengulang sebuah kajian kesejarahan dari tokoh-tokoh yang pernah berlangsung, yang bisa kita paparkan, bisa kita ketengahkan secara publik, secara materi, bisa kita kritisi melalui proses dialektika, siapa yang menolak, siapa yang menerima, bisa kita argumentasikan secara logika. Lah, apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Rojai atau Habib Mahdi Rojai tidak masuk dalam kajian yang bisa dirasakan oleh manusia bumi, sehingga terkesan apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi Rojai itu sangat irasional, non empiris, dan tidak bisa diterima. Sejarah nggak pernah terjadi, tapi kok diandekan pernah terjadi tanpa bukti, tanpa data pendukung. Belum lagi dikuatkan dengan uji DNA. Mereka sudah lari tunggang langgang. Bagaimana ini dikatakan ilmiah? Dari sini sudah jelas bahwa kualitas Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam konteks studi sejarah terkait dengan diskursus nasab, kualitasnya lebih tinggi dibanding Habib Mahdi Rojai. Dan dunia keilmuan tidak bisa dipaksa untuk memilih yang irasional, yang non empiris, atau dipaksa untuk menolak yang empiris maupun yang rasional. Jadi dunia keilmuan tidak bisa dipaksa untuk menerima Habib Mahdi Rojai, juga tidak bisa dipaksa untuk menolak Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dunia keilmuan nanti pasti akan membuat sebuah simpulan yang nggak bisa diganggu gugat oleh komunitas
Habib Mahdi Rojai atau komunitas Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Meskipun dunia keilmuan nanti pada akhirnya simpulannya sama persis yang dikatakan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Mengapa? Karena bertemu pada titik muara kajian historis secara new history yang betul-betul bisa diukur dengan instrumen materialism, dialektika, dan logika. Itu kajian saya, barangkali membantu teman-teman yang simpulannya perspektif historis keilmuan sejarah dalam diskursus nasab habaib yang disimpulkan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman bahwa habaib tidak tersambung kepada Nabi, habaib tidak tersambung secara intisab kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ini merupakan simpulan yang jauh memiliki kualifikasi di atas pemaparan Habib Mahdi Rojai yang ketika memaparkan perspektif historis kenasaban habaib hanya dengan kedekatan emosional dan memaknai surah wal istifadhah dalam perspektif metodologi yang tidak bisa diukur dengan materialism, dialektika, dan logika. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, baru saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Luar biasa sekali. Apa yang beliau sampaikan merupakan sebuah objektivitas ya, tanpa membela yang satu dan merendahkan yang satu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita bahas pada kali ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Yang pertama, beliau membahas apa yang disampaikan Raja itu lebih mengedepankan kedekatan emosional daripada kedekatan ilmu pengetahuan. Berbeda jauh dengan Kiai Haji Ahmaduddin yang dalam hal ini merupakan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Rojai tempo hari yang lalu itu merupakan tanpa atau minimnya data sama sekali. Artinya apa? Beliau hanya menyebutkan sesuatu hal yang berdasarkan cerita halu gitu. Tanpa adanya data yang kuat, tanpa adanya dokumen-dokumen yang kuat yang beliau hadirkan pada jawaban itu. Berbeda dengan Kiai Haji Ahmaduddin, dari awal sampai sekarang beliau terbuka lebar. Oh, ini yang dinamakan data untuk menguatkan pendapat saya. Ini dokumen-dokumennya, kitab-kitab sezaman yang tidak menceritakan keberadaan daripada Ubaidillah ini sebagai anak Isa al-Muhajir. Mungkin itu yang menjadi perbedaan tolak ukur daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin dan Mahdi Rojai. Lalu kemudian yang kedua yang Kiai Haji Ubaidillah sampaikan, yaitu metode yang dilakukan Rojai itu adalah apa yang disebut dengan di dalam Islam itu metode Israiliyat. Artinya cerita-cerita zaman dulu yang memang belum tentu keberadaannya. Ini merupakan metode lama ya, yang sebagian ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak mau mengambil itu. Kenapa? Karena ketika kita membahas sesuatu hal yang pasti yang berkaitan dengan adab, keimanan dan lain sebagainya, atau ketuhanan, apalagi itu cerita Israiliyat itu belum tentu bisa digunakan gitu. Kenapa? Karena keberadaannya belum tentu juga. Cerita-cerita halu inilah yang disampaikan oleh Mahdi Rojai, apalagi menyebutkan bahwa ketika tidak ada disebutkan suatu
orang tersebut pada abad ke-45, seperti apa yang Ubaidillah ini Ubaidillah ini hidup pada abad keempat, yaitu pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tentunya ilmu pengetahuan di sana maju, tidak ada gitu. Sedangkan beliau menyampaikan ketika 200-300 orang yang membenarkan itu sudah dianggap sebagai cerita yang benar. Menurut ilmu pengetahuan modern itu tidak bisa digunakan hal seperti itu. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, apa yang disampaikan Mahdi Roja itu, ya ini yang paling berat saya sampaikan, untuk menghibur sebenarnya. Menghibur, kata Kiai Ubaidillah, apa yang disampaikan oleh Syekh Mahdi Roja itu tuh menghibur pada para para kelan Ba'alawi, para mukibin yang ya kalian para habaib meskipun tanpa data kalian bisa diakui kok. Mungkin hal pesan rahasia yang disampaikan oleh Mahdi Rojai seperti itulah. Kalian meskipun tidak diakui sebagai ujaran Nabi, tidak ada data, terputus, lalu kemudian kalian bisa diakui kok. Tenang saja. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan lah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.